Ada dugaan jual beli jabatan terkait dengan mutasi dan rotasi yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta, yaitu Ane Ratna Mustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bareng saya. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, baru saja mampir di channel saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa supportnya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap video-video yang saya upload. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menghadirkan satu buah informasi atau satu buah berita. Berita ini datangnya dari pojok1.id Purwakarta dengan judul "Pejabat Purwakarta yang dipanggil ke Jati Jabar mulai terkuak berkaitan carut-marut rotasi dan mutasi yang dilakukan Bupati Ane Ratna Mustika dan diduga ada jual beli jabatan." Apakah betul seperti itu? Sebelum saya lanjut, saya disclaimer dulu teman-teman. Di sini saya hanya menyampaikan satu buah informasi atau satu buah berita yang dikeluarkan oleh pojok1.id. Benar atau tidaknya, kita langsung simak saja, ini dia informasinya. Pejabat yang dipanggil oleh pihak aparat penegak hukum atau APH, Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Barat mulai terkuak. Mereka yang dipanggil berkaitan dengan masalah carut-marut mutasi dan rotasi beberapa bulan yang lalu. Rotasi dan mutasi pejabat eselon 3 dan 4 yang terjadi sekitar pertengahan bulan Oktober 2022 itu diduga bermasalah karena banyak pejabat yang tidak sesuai dengan kompetensinya ditempatkan pada jabatan yang tidak semestinya. Sehingga pemanggilan yang dilakukan oleh pihak APH Kejati Jabar itu berkaitan diduga ada jual beli jabatan dalam rotasi dan mutasi tersebut. Salah seorang pejabat eselon 2 yang dihubungi pojok1.id Purwakarta membenarkan bahwa informasi adanya pejabat yang dipanggil oleh APH Kejati itu bukan isu, tapi sebuah kebenaran. Iya, ada yang dipanggil oleh APH Kejati Jabar berkaitan dengan masalah rotasi dan mutasi yang berlangsung beberapa bulan ke belakang, ujar salah seorang pejabat eselon 2 atau setingkat kepala dinas yang diminta agar, yang meminta agar namanya dirahasiakan saat dihubungi pojok1.id via seluler. Sementara itu, beberapa pejabat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM saat dikonfirmasi via seluler tetap bungkam, enggan memberikan klarifikasi atas pemanggilan pejabat ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Untuk diketahui, sekitar pertengahan bulan Oktober atau tepatnya pada 12 Oktober tahun 2022 lalu, Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika melantik puluhan pejabat di lingkungan pemerintah daerah secara mendadak. Banyak pejabat eselon 3 dan 4 yang dimutasi dan dirotasi tidak sesuai dengan kompetensinya, sehingga kuat dugaan ada jual beli jabatan dalam rotasi dan mutasi yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta tersebut. Berikut ada beberapa nama yang berhasil atau ada beberapa nama pejabat yang berhasil didapatkan oleh pojok1.id menjabat pada jabatan baru tetapi tidak sesuai dengan kompetensinya. Nah, ini ada beberapa nama pejabat yang sudah dilantik, yang sudah mempunyai jabatan tetapi jabatannya itu tidak sesuai dengan kompetensinya. Kita langsung simak ya teman-teman. Yang pertama ada Erik Indrajaya STASN. SN ini penata muda, merupakan jebolan sarjana teknik. Kabarnya seorang arsitek, jabatan sebelumnya sesuai dengan bidang keilmuannya yaitu pelaksana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Lalu dimutasi oleh Bupati Purwakarta menjadi tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan bidang keilmuannya. Jabatan baru sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha atau UPTD Puskesmas Jatiluhur
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Lalu yang kedua ada Ganjar Romdoni S. Kepners. ASN ini penata muda TKI, merupakan jebolan pendidikan sarjana keperawatan sesuai dengan kompetensi keilmuan di bidang kesehatan jabatan lama Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Jatiluhur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dan dipromosikan oleh Bupati Purwakarta yang tidak sesuai dengan kompetensinya atau dengan keilmuannya, yaitu pemadam kebakaran. Adapun jabatan barunya Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta. Nama yang ketiga ada Asep Badrul Munir SAG. ASN ini penata golongan 4A, merupakan sarjana agama. Jabatan lamanya yaitu sebagai Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta. Lalu dipromosikan oleh Bupati Purwakarta pada jabatan baru di Dinas Pekerjaan Umum, yaitu memegang jabatan baru sebagai Kepala UPTD Peralatan dan Pembengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta. Nah, ini ada lagi yang keempat, Sri Susanti SE. ASN ini penata muda, merupakan jebolan sarjana ekonomi sesuai dengan kompetensi bidang keilmuannya, berdinas di DPMP TSP, jabatan lama pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta. Lalu Bupati Purwakarta Anu Ratna Mustika mempromosikan Sri sebagai pejabat di Dinas Kesehatan yang tidak sesuai dengan bidang keilmuannya, yaitu menempati jabatan baru sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Nah, ini adalah artikel yang dikeluarkan, atau artikel ini yang dikeluarkan oleh pojok1.id Purwakarta, memuat satu berita yang mana di dalam berita ini atau di dalam artikel ini ada beberapa pejabat yang dilantik atau dipromosikan oleh Bupati Purwakarta, yaitu Anu Ratna Mustika, dan jabatan barunya ini tidak sesuai dengan keilmuannya atau tidak sesuai dengan kompetensinya. Nah, kalau memang ini benar, jabatan baru yang dijabat oleh pejabat yang baru ini tidak sesuai dengan kompetensi dan keilmuannya, dikhawatirkan pekerjaannya tidak akan mulus dan tidak akan sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Karena apa? Karena jabatan barunya ini tidak sesuai dengan kompetensinya atau keahliannya lah, kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi di sini ada yang menarik teman-teman, bukan menarik ya, ada yang janggal karena jabatan-jabatan ini yang katanya tidak sesuai dengan keilmuan dan kompetensinya atau keahliannya, justru ini diduga adanya jual beli jabatan di dalam mutasi dan rotasi tersebut. Nah, apakah benar seperti itu? Saya juga terus terang kurang begitu mengetahui secara pasti apakah informasi ini benar atau tidak. Tetapi saya pribadi berharap Purwakarta akan tetap menjadi daerah atau kota yang bermartabat ya teman-teman. Maksudnya yang berkarakter seperti yang sudah dibangun, diciptakan oleh Kang Deddy Mulyadi, bahwa yang dulu Purwakarta dianggap sebagai atau dijuluki sebagai kota pensiun, saat ini Purwakarta dijuluki sebagai kota yang berkarakter. Nah, kita semua berharap ya teman-teman, siapapun pemimpinnya, siapapun yang memimpin Purwakarta atau menjadi Bupati Purwakarta akan bekerja dengan baik, akan bekerja dengan maksimal, menjadikan Purwakarta sebagai Purwakarta yang hebat, Purwakarta yang lebih maju, dan tentunya Purwakarta yang kental dengan adat-adat kebudayaan Sundanya seperti yang sudah dibangun dari awal oleh Pak Deddy Mulyadi.
Informasi ini datangnya dari pojok1.id, teman-teman. Sekali lagi mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam menyebutkan sebuah nama atau gelar, karena di sini saya agak belepotan ya membacanya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.